Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Fidun dari kelas Manajemen 503. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester, yaitu mempresentasikan artikel terpublikasi dan jurnal berreputasi manajemen risiko. Artikel pertama yaitu judul paper Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Masalah Perusahaan. Penulisnya itu Hastin Nuraini. Latar belakang masalah: perusahaan sering menghadapi berbagai risiko yang dapat menimbulkan permasalahan operasional, keuangan, maupun manajerial. Masalah-masalah tersebut umumnya muncul akibat ketidaksesuaian antara proses dan hasil produksi yang disebabkan oleh kelalaian dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif agar perusahaan mampu meminimalkan dampak masalah yang terjadi dan menjaga kelangsungan usaha. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan manajemen risiko dalam upaya meminimalkan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan di literatur, merujuk pada konsep dari Webern William. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan teknik pengelolaan data meliputi penyajian data, penarikan kesimpulan, keabsahan data diuji menggunakan simulasi sumber. Hasil penelitian. Manajemen risiko merupakan upaya yang diperlukan perusahaan untuk mengelola risiko yang berpotensi terjadi maupun yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu permasalahan perusahaan muncul akibat ketidaksesuaian antara proses dan hasil produksi yang disebabkan kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia. Implikasi yaitu penerapan manajemen risiko yang sistematis dan terstruktur sangat penting bagi perusahaan untuk meminimalkan masalah dan potensi kerugian. Artikel kedua yaitu yang berjudul Manajemen Risiko Kredit bagi Bank Umum. Penulisnya yaitu Irna Mutesari Safarudin Siregar. Latar belakang masalah. Perbankan merupakan sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya risiko kredit. Risiko kredit akibat gagalnya nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi sangat efektif untuk mengidentifikasikan, mengukur, dan mengendalikan risiko kredit guna menjadikan keberlangsungan dan kesehatan bank. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan manajemen risiko, khususnya manajemen kredit dalam kegiatan usaha. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dan informasi aktual yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen risiko kredit. Hasil penelitian menjelaskan yaitu mengidentifikasikan risiko kredit yang timbul dari kegagalan debitur, mengukur tingkat risiko termasuk risiko konstruksi kredit, memantau dan mengendalikan risiko kredit agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi bank. Implikasi. Penerapan manajemen risiko kredit yang terstruktur dan berkelanjutan dalam perbankan dan hasil penelitian dapat menjadikan pedoman bagi pihak bank dalam meningkatkan pengelolaan risiko dan menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Artikel ketiga yaitu yang berjudul Analisis Manajemen Strategis dan Manajemen Risiko Terhadap Bank Mandiri. Penulisnya itu Sheila Angelica Valentin. Latar belakang masalah industri perbankan syariah menghadapi tingkat persaingan dan risiko yang kompleks seiring dengan dinamika ekonomi dan regulasi yang terus berubah. Bank Mandiri Syariah tidak hanya dituntut untuk menjadikan kinerja keuangan yang optimal, namun juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan manajemen strategis dan manajemen risiko yang terarah akan menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan
dan daya saing bank. Tujuan penulisan adalah menganalisis implementasi, manajemen strategis, dan manajemen risiko di Bank Mandiri Syariah, serta mengkaji dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas bank dalam menghadapi persaingan di industri perbank syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur, data diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya. Hasil penelitian adalah Bank Mandiri Syariah menerapkan praktik manajemen risiko yang kuat, meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, serta sistematis dan manajemen strategis yang berperan penting dalam menentukan arah kebijakan bank dan memastikan keselarasan strategis bisnis dan prinsip-prinsip syariah. Implikasi. Penelitian manajemen risiko dan manajemen strategis merupakan faktor kunci bagi Bank Mandiri Syariah dalam mempertahankan daya saing dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Jurnal yang keempat adalah judulnya Analisis Manajemen Risiko pada PT Pos Indonesia. Penulisnya itu Muji Winard. Latar belakang yaitu sektor logistis memiliki tingkat risiko operasional yang tinggi sehingga perusahaan seperti PT Pos Indonesia perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk menjaga keberlangsungan operasional dan menghadapi tantangan industri. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi penerapan manajemen risiko di PT Pos Indonesia serta mengidentifikasikan area yang masih perlu ditingkatkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap penelitian dan referensi terkait manajemen risiko di industri logistik. Hasilnya adalah PT Pos Indonesia telah menerapkan beberapa strategi manajemen risiko, namun masih mendapat kelemahan terutama pada mitigasi risiko operasional dan pemanfaatan teknologi. Implikasi, perusahaan perlu memperkuat infrastruktur teknologi serta meningkatkan pelatihan karyawan agar pemahaman dan implementasi manajemen risiko menjadi lebih optimal. Jurnal yang kelima, analisis peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penulisnya itu Laila Syifa Sari Ardiansyah. Latar belakangnya adalah perusahaan menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan operasionalnya, sehingga diperlukan manajemen risiko yang efektif agar kegiatan operasional tetap terarah sesuai kebijakan yang telah diterapkan. Demikian juga menjaga kecukupan modal sesuai dengan ketentuan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, serta mendukung tercapainya kinerja keuangan yang baik. Selain itu, analisis kinerja keuangan diperlukan untuk mengetahui kondisi perusahaan dan menilai prestasi kerja dalam periode tertentu. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui kajian literatur, khususnya pada bidang manajemen sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, data diperoleh dari referensi ilmiah terkini yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian adalah Hasilnya itu kajian menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki peran positif terhadap kinerja perusahaan. Penerapan manajemen risiko membantu perusahaan mengidentifikasi potensi keraguan, mengelola sumber daya secara efektif, serta meningkatkan stabilitas dan kinerja keuangan. Implikasi, manajemen risiko dapat menjadikan acuan strategis dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan penerapan yang baik, perusahaan berpeluang memperoleh kinerja yang optimal, meningkatkan nilai perusahaan, serta mencapai keuntungan sesuai target yang diharapkan. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.